Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Kali ini kita akan membahas beberapa komentar dari kalian semua yang cukup menarik. Ya, karena kita ada di baca komentar part keempat, di mana komentar kalian semua akan kita bahas bersama. Yos, sebelum itu, bantu channel ini dengan subscribe kan, oke? Dan mulai intronya. Oke, sebelum kita ke topik utama, beberapa dari kalian cukup heboh di kolom komentar dengan suara. Iya, Mimin bisa jelasin, ini adalah kejadian dimana emang Mimin lagi nge-record posisinya dan si penjual ini lewat di samping rumah Mimin. Nah, karena pada saat itu suara ini timingnya membuat Mimin terdiam. Ya, sekalian aja Mimin jadikan sound effect di video selanjutnya. Nah, itulah asal-usulnya. Oh iya, ngomong-ngomong, itu bukanlah suara dari Kang Silok ataupun Kang Roti, tapi yang benar adalah suara dari, ya. Jadi gak penasaran lagi kan? Dan kita mulai pendapat atau komentar pertama dari Andas26 yang bertanya-tanya, kenapa wajah Black Maria tidak senang saat Orochi memegang si bocah laknat ini? Sebenarnya Black Maria jika kita lihat-lihat sepertinya cuman kaget aja, tapi bisa diambil kesimpulan juga Black Maria tidak senang karena sebelumnya juga saat Kanjuro menjatuhkan Momonosuke ke tanah, respon dari Black Maria ini juga tidak senang dan mengatakan seperti menyedihkan sekali menghajar seorang bocah sampai segitunya. Nah, dapat disimpulkan Black Maria ini hampir mirip dengan Sanji. Bedanya Sanji sangat respect terhadap wanita dan Black Maria ini respeknya terhadap makhluk lemah seperti bocah laknat. Ditunjukkan juga sempat memungut Momonosuke yang nantinya diambil Orochi. Serta Black Maria suka dengan orang-orang barbar seperti Ulti, dalam arti kata tidak takutan. Maksudnya Black Maria suka dengan orang yang gentle. Nah, maka dari itu Mimin pernah buat analisis cover di mana Sanji nantinya akan melawan Black Maria. Namun yang jadi pertanyaan, apakah nanti Black Maria ini akan melawan Orochi karena rasa respeknya ini terhadap makhluk lemah? Jika diperhatikan juga, situasi dari Black Maria ini hampir mirip dengan situasi Sanji saat makan bersama Fish Smoke Family, di mana ada pelayan wanita yang disakiti oleh Niji. Namun kali ini ada bocah laknat yang akan dibunuh, dan dipikir-pikir juga hampir mirip situasinya dengan Komurasaki atau Hiyori. Jadi, jika rasa peduli Black Maria sederajat dengan rasa pedulinya Sanji dengan wanita, mungkin saja akan terjadi kekacauan. Tapi kembali lagi di mana respon Black Maria terhadap Kanjuro menghajar Momonosuke. Di sini Black Maria hanya ngomong aja, tapi tak melakukan tindakan untuk menghajar Kanjuro. Apakah rasa pedulinya rendah? Tapi di sisi lain, Black Maria menerima fakta dari Kanjuro bahwa Momonosuke masih hidup. Nah, apa yang terjadi jika Momonosuke ingin dibunuh oleh Orochi yang kece badai ini? Apakah ada yang menyelamatkannya? Tapi jika tidak ada yang menyelamatkannya, pilihan terbaik dari Momonosuke adalah berubah menjadi naga. Kemudian komentar dari Fakur, yaitu dirinya yakin bahwa Momonosuke hanyalah sebuah gambaran dari Kanjuro. Menurut Mimin sama dengan si Novi Iskanda bahwa terlalu mustahil karena Momonosuke bisa berbicara di dalam hati. Dan Oki berpendapat bahwa Kanjuro akan berkhianat dengan Kaido dan Orochi dengan ditunjukkannya Fukurokuju hanyalah sebuah gambaran dari Kanjuro. Hal ini memang masuk akal karena secara tidak langsung membuat Kanjuro merasa aman di situ setelah Fukurokuju datang. Tapi apakah Kanjuro tahu 4 bajak laut yang ada di Onigashima ini? Karena jika Fukurokuju hasil gambaran Kanjuro ini, setidaknya atau seharusnya Kanjuro mengetahui informasi yang telah diucapkan oleh Fukurokuju itu, terutama mendaratnya kapal armada. Jika niat dari Kanjuro untuk menutupi hal itu, seharusnya Kanjuro tahu bahwa kapal armada sudah datang dan sudah ditenggelami oleh Kinemon. Melihat Momonosuke yang tidak tahu menahu kondisi Kinemon itu, sangat mustahil Kanjuro mengetahuinya juga, kecuali Kanjuro sudah menggambarkan semacam makhluk yang bisa dijadikan CCTV di pintu masuk, atau jangan-jangan yang menguntit itu adalah hasil gambaran Kanjuro. Tapi bagaimana bisa Kanjuro mengetahui nama dari Eustace, Captain Kidd, dan killer si pembunuh? Nah, menurut kalian gimana? Yang cukup menarik dipertanyakan adalah kenapa Kanjuro tidak menyinggung soal Denjiro. Begitulah komentar dari Unitasari. Nah, poin ini antara Kanjuro yang takut atau emang Kanjuro sengaja. Jika Kanjuro takut, itu cukup wajar karena dirinya baru saja mengatakan satu berita buruk. Respon dari Orochi sudah jengkel. Tapi kalau itu sengaja, dapat dipastikan Kanjuro ada maunya. Dan apakah pengkhianat yang mengkhianati kubu utama kini mengkhianati kubu lawan?
Tapi kalau Kanjuro berkhianat kepada Orochi. Namun sekali lagi sangat aneh jika Kanjuro mengajar Momonosuke karena Momo berusaha meloloskan diri dan kemudian menyerahkan Momo kepada Orochi. Nah, apakah Oda mencoba mengecoh pikiran kita dengan Kanjuro mengajar bocah laknat ini? Tapi menurut Mimin, untuk saat ini pilihan terbaiknya Kanjuro takut aja. Tapi kalau Kanjuro masih berpihak pada aliansi, kemungkinannya masih kecil tapi tetap masih ada. Kemudian komentar dari Soleh Nonto Semito. Dirinya berpendapat atau menduga ada yang tidak beres, di mana dugaannya Sasaki ada di pihak yang berbeda dari Kaido ataupun Orochi dan lebih memihak para samurai atau aliansi. Karena juga dirinya merasa aneh dengan ekspresi dari Sasaki ini setelah mengetahui simbol dari Denjiro ini, yaitu Kozuki Clan. Mimin lebih curiga dengan perkataan Denjiro kepada Sasaki. Kau tahu sejarah Wano bukan, Sasaki? Denjiro mengucapkannya seolah-olah sekaligus mengetahui masa lalu dari Sasaki ini. Apakah betul Sasaki adalah anak dari seorang Akazaya? Hal ini didukung dengan ekspresi Sasaki karena rata-rata orang setelah mengetahui soal Kozuki, ekspresi yang ditunjukkan berbeda atau membencinya. Hal itu wajar karena ulah Orochi. Namun menariknya, ekspresi Sasaki begitu terengahkan dan pastinya Sasaki mengetahui sesuatu dan berhubungan cukup dekat dengan yang namanya Kozuki Clan serta sejarah Wano juga. Selain itu, komentar dari Soleh ini juga berpendapat Black Maria adalah satu tim dengan Dizdrake. Menurut Mimin cukup masuk akal karena alasan Black Maria tidak mencari Yamato patut dicurigai karena Black Maria sepertinya sengaja membuat mabuk Kaido dan Orochi, dan Dizdrake yang sepertinya mengambil jalan lain dari Tobiropo lainnya, di mana Sasaki sebelah selatan, Wushu bagian luar di depan, Paikuan dan Ulti di bagian dalam, Black Maria seharusnya bagian utara. Nah, Dizdrake yang tersisa adalah bagian belakang. Agar tidak terjadi kecurigaan apakah Black Maria memasang badan untuk Dizdrake agar perhatian Kaido serta Orochi teralihkan, karena ditunjukkannya Black Maria tetap mengasih minuman kepada Orochi yang sudah sedikit mengetahui keadaan di luar Onigashima. Nah, cukup liar bukan? Menurut kalian gimana? Tapi dari awal, konsep main di Arts ini adalah strategi pengkhianatan. Apakah ini termasuk akal bulus para pengkhianat yang ada di pihak Kaido? Apakah Arts Wano ini adalah arts para pengkhianat berkelas menunjukkan kelasnya? Seperti Denjiro, Kanjuro, Dizdrake. Apakah seluruh Tobiropo juga terutama Wushu? Dan dugaan terbarunya yaitu Yamato juga melakukan hal yang sama, yaitu mulai melawan Kaido. Kemudian komentar dari Harry, di mana dirinya berasumsi bahwa Crocodile akan ikut main di Onigashima karena faktanya juga Crocodile ingin ke dunia baru. Nah, jika kalian menonton video Mimin yang ini, yaitu 8 prediksi di Onigashima yang berlandaskan cocologi antara movie Stampede dan Arts Wano. Ya, memang terdengar konyol kan? Tapi entah kebetulan entah tidak, ada scene yang sama antara movie Stampede dan Arts Wano ini. Scene pertama di movie Stampede yaitu Zoro melawan Killer. Ya, di Arts Wano kemarin, dimana Zoro juga melawan Killer yang telah buka topeng atau Kamazo waktu itu. Scene kedua yaitu Luffy yang berlari ingin mendapatkan harta karun, tiba-tiba dihalangi oleh Appo. Nah, sama bukan di chapter kemarin, dimana Luffy yang ingin kabur juga dihalangi oleh Appo. Scene ketiga, di mana Douglas Ballet yang mempunyai dua bentuk monster. Monster pertama adalah robot, kemudian dilapisi lagi dengan batuan-batuan, dan itu menunjukkan gabungnya dua Yonko. Dan saat ini atau saat itu dalam keadaan dua bentuk atau dua Yonko-nya, Douglas Ballet dilawan dengan cara dikeroyok oleh orang-orang kuat, di mana Crocodile ikut main di dalamnya. Nah, karena ada dua scene yang pasti di antara movie Stampede dan Arts Wano, apakah masih ada scene lainnya yang sama nantinya? Tapi di sisi lain, dengan dibuangnya surat Marco yang akan datang ke Wano oleh Nekomamushi, cukup mencurigakan. Bagaimana jika jadinya orang lain yang menemukan surat dari Marco ini? Nah, orang-orang kuatlah yang berkemungkinan menemukannya, dan yang paling besar kemungkinannya adalah Crocodile, karena Crocodile sendiri memiliki suatu alasan dengan Shirohige. Pastinya Crocodile mengetahui Marco, atau minimal surat Marco ini ditemukan orang yang kenal dengan Marco, dan itu membuat yang menemukan surat ini akan membantu Marco nantinya jika surat itu sampai di tangan orang lain. Oke, sekarang kita berteori liar, di mana pendapat dari Risman Abdillah bahwa dirinya berpikir kalau Redland ini adalah clue-nya dari Oda, yaitu topi jerami itu sendiri karena pita merah yang mengelilingi topi ini yang sedikit mirip dengan Redland.
Ya, sebenarnya Mimin mau bahas di video ini, yaitu Misteri Jaya, tapi durasi terlalu panjang, jadi Mimin skip aja di video itu, karena ada kesempatan dan sekalian juga, jadi kita akan bahasnya, oke? Dan dimana Mimin merasa aneh dari ucapan Mombran Norland, dimana dirinya yakin ada perubahan pada kulit bumi, dimana hal itu membuat pulau tenggelam ke laut. Cukup misterius jika begini, karena yang pasti itu bukanlah setengah dari Pulau Jaya, karena Pulau Jaya berada di atas. Tapi okelah jika sebelumnya ternyata setengah Pulau Jaya itu tenggelam. Karena di sisi lain, Mombran Norland adalah orang yang paling jujur, dikatakan Mombran Cricket begitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan pulau itu tenggelam? Apakah itu tembakan air dari air laut, di mana hentakannya tidak sampai ke pulau langit, membuat pulau yang dimaksud Norland ini kembali tenggelam? Tidak mungkin kalau begini, karena kalau begini, di mana hentakannya tidak sampai, dan membuat objek kembali lagi, seharusnya objek ini akan hancur, sesuai dengan perkataan Mombran Cricket. Nah juga, seharusnya alasan dari perkataan Norland ini bukanlah perubahan pada kulit bumi yang menyebabkan pulau itu tenggelam, tapi air lautlah penyebabnya. Tapi kembali lagi ke perkataan Mombran Norland, di mana ada perubahan kulit bumi yang membuat suatu pulau tenggelam. Nah, sekarang apa maksud dari perubahan pada kulit bumi ini? Jika kita kembali belajar IPS, tepatnya tentang geografis, hal ini dinamakan dengan tektonisme. Tektonisme sendiri adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak dan bentuk pada kulit bumi. Dan gerakan tektonik ini dibagi menjadi dua, yaitu gerakan epirogenetik dan orogenetik. Secara singkat, arti gerakan epirogenetik adalah gerakan lapisan kerak bumi yang durasinya cukup lama, serta meliputi daerah luas, dan gerakan ini mengakibatkan permukaan bumi bergerak secara vertikal, baik naik ataupun turun. Sementara orogenetik sebaliknya, di mana durasinya lebih singkat, tapi area luasnya lebih sempit dari epirogenetik. Nah, yang lebih penting, gerakan ini juga disebut dengan gerakan pembentuk pegunungan. Dan di dunia nyata ini contohnya pegunungan Andes dan pegunungan Alpen. Nah, dapat disimpulkan dari perkataan Norland ini yang merupakan perubahan pada kulit bumi. Bisa dibilang dari penjelasan Mimin tadi bahwa dari perubahan pada kulit bumi ini berefek terbentuknya suatu pegunungan dan sekaligus hancurnya atau tenggelamnya suatu pulau, karena dalam proses pembentukan pegunungan ini terjadi pergerakan lapisan bumi yang berpotensi menghancurkan suatu pulau di dekatnya. Nah, satu-satunya pegunungan di One Piece dan itu dari perubahan kulit bumi ya cuman Redland. Dan lebih uniknya, sedikit pulau yang ada di sisi Redland ini yang kemungkinan telah hancur akibat adanya Redland itu. Sekarang kita ke topi jerami. Dilihat dari topi jerami ini, ada sebuah tonjolan lingkaran dan ada pita merah di sekelilingnya. Menurut Mimin pribadi, ini juga clue. Coba berpikir, topi digunakan di mana? Ya, topi digunakan di kepala, dan biasanya orang-orang jenius saat meledek dengan halus menunjukkan tangannya ke kepala, maksudnya pakai otak dong. Nah, dari itu dapat diartikan, topi jerami menyimbolkan Redland adalah hasil pemikiran dari seseorang yang jenius dengan tujuan membatasi seluruh akses di lautan One Piece. Karena sifat dari kaum naga langit yaitu Tenryubito dapat digariskan di mana sifat mereka adalah egois, serakah, dan seenaknya. Dan ingat di mana rumor kaum naga langit adalah kaum pencipta. Nah, mungkin saja yang dimaksud adalah menciptakan Redland itu sendiri, yang terdengar hebat tentunya. Dan kembali lagi ke perkataan Norland, pulau apa yang dimaksud dari Norland ini yang tenggelam itu? Nah, Mimin pun tak tahu, maka dari itu Mimin menyebutnya misteri. Tapi, apakah masalah Void Century dihancurkan dengan cara yang sama? Karena tidak mungkin Redland terbentuk secara instan, karena juga di One Piece ada legenda All Blue dan semacamnya. Oke, sekian baca komentar part keempat. Dan bagaimana pendapat kalian semua? Seperti biasa, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video Mimin selanjutnya.